saling memaafkan. Saling menghalalkan ya. Iya. Seperti menikah ya. Iya, bisa juga gitu. Jadi Allahu Akbar walillahil hamd. This is Magda Class. Let's talk and relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sempat juga, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam This is Magda Class. Baik, terima kasih Pak Himawan sudah berkunjung, sudah mau datang di studio kita di studio SMK Negeri 2 Purbalingga. Baik Pak Himawan, mungkin langsung saja karena ini adalah series terakhir daripada series Ramadan di kajian Ramadan SMK Negeri 2 Purbalingga. Baik, Assalamualaikum Pak Himawan. Waalaikumsalam Pak Fajar. Baik, kabarnya gimana Pak Himawan? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Fajar. Pak Fajar gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Baik, katanya mau berbicara tentang sesuatu yang akan datang. Iya, betul Pak. Puncak daripada bulan Ramadan mungkin ya. Walaupun sebuah perpisahan, tapi mungkin ada makna tersendiri daripada Idul Fitri ya, betul, yang akan kita laksanakan. Mungkin seperti apa sebenarnya makna dari Idul Fitri ini Pak? Oke, berbicara tentang Idul Fitri, ya bisa dikatakan juga itu sebagai Lebaran ya. Lebaran itu ada yang mengatakan filosofinya itu lebar, lebur, luber, labur ya. Lebar, lebur, luber, labur. Temo-temo ini susah ini. Lebar, lebur, luber, labur. Ya, hampir sama semuanya. Lebar itu ada yang menafsirkan yaitu kita terlepas dari kemaksiatan. Oke, lebar. Ya, karena hakikatnya di bulan Ramadan kita itu dituntut untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan menjauhi segala larangannya dan menaati segala perintahnya. Kemudian di bulan Syawal itu harusnya peningkatan, sehingga kemaksiatan yang dulu sebelum Ramadan kita mungkin masih sering lakukan, setelah Lebaran itu akan terlepas semua ya. Jadi kita itu carane hilanglah pikiran-pikiran yang membuat kita itu akan melakukan perbuatan maksiat. Maksiat itu banyak sekali contohnya. Mencuri, menggunjing, memfitnah, mengejek, perbuatan buruk lah ya. Mencontek termasuk itu ya. Apalagi nanti setelah Lebaran ya Pak Fajar itu kan kita akan mengadakan ujian kenaikan kelas. Lah ini harus patut dicontoh ini untuk siswa-siswi semuanya. Belajar itu untuk diri sendiri. Betul. Kalau kamu selama 3 tahun ketika ujian itu hanya mengambil jawaban dari orang lain, ya percuma. Berarti selama 3 tahun itu kamu tidak diukur ya. Kemampuannya tidak diukur seperti itu ya. Oke, kembali ke tadi Lebaran ya. Lebar itu tadi artinya kita terlepas dari kemaksiatan yang dulunya kita sering lakukan. Kemudian lebur itu dosa-dosa kita akan berguguran ya. Dosa-dosa kita akan semuanya itu akan diampuni oleh Allah ya, khususnya dosa yang berhubungan dengan Allah ya. Kalau dosa yang berhubungan dengan sesama manusia ya tetap harus itu minta maaf Pak Fajar ya. Harus minta maaf dan minta maafnya pun harus ikhlas ya, tidak hanya sekedar formalitas. Kadang ada yang minta maaf salaman ngapura ya. Itu sambil melengos Pak ya kan. Tangannya kayak gini tapi mukanya ngapura ya, kayak gitu loh. Ada yang seperti itu, minta maaf ya. Terus yang diminta maaf ya gitu kan, sama-sama melengos kayak gitu kan. Nah, ini yang esensi ya, esensi ketika memohon maaf antara satu dengan yang lain masih kurang ya, karena sama-sama belum ikhlas seperti itu. Kemudian ya tadi ada lebar, ada lebur, ada apalagi Pak Fajar? Saya lupa. Luber ya. Luber itu kita itu ketika bulan puasa itu mendapatkan pahala yang berlimpah ya kan. Mungkin dari
Pemateri kemarin sudah dijelaskan bahwa pahalanya dilipat gandakan. Kemudian labur. Labur itu sebenarnya hampir sama dengan yang kedua tadi, apa Pak Fajar? Lebur. Nah, itu hampir sama dengan lebur. Artinya dosa-dosa kita itu berguguran. Nah, hampir sama sebenarnya ya. Dosa-dosa kita berguguran karena sudah melaksanakan kewajiban puasa dengan diniati ikhlas ya. Bukan niat puasa untuk diet. Nah, ini yang ada salah. Puasa diniati supaya nanti tubuhnya itu kecil. Nah, jangan seperti itu. Kembalikan niat kita kepada Allah ya. Ibadah itu harus murni hanya karena Allah. Bukan untuk manusia, bukan untuk diet ataupun yang lain, harus murni itu ya. Jadi dosa-dosa kita akan berguguran, dilebur ya, menjadi putih, jadi bersih ya. Makanya setelah Idul Fitri itu ya, Idul Fitri itu ada yang mentafsirkan kembali suci Pak Fajar ya, kembali suci. Nah, artinya seperti layaknya orang yang baru lahir. Nah, mungkin itu makna dari Idul Fitri ya Pak. Ya, Pak Fajar. Kemudian selanjutnya ketika sebelum Idul Fitri itu biasanya pasar itu ramai. Betul Pak Fajar. Ramainya pasar itu biasanya pada belanja bahan makanan ataupun makanan ringan atau ya daging dan sebagainya. Dan juga tidak lupa belanja pakaian. Nah, Pak Fajar. Apakah yang seperti ini dalam pandangan Islam itu memang boleh atau tidak, atau sebenarnya dianjurkan gitu loh? Oke, Pak Fajar. Gimana Pak? Jadi kalau ingin sesuai dengan sabdanya Rasul itu sebenarnya ketika hari raya itu kita dianjurkan memakai pakaian terbaik yang kamu miliki. Ini harus digarisbawah ini ya. Terbaik itu bukan berarti harus baru. Nah, ini ya. Pakaian terbaik itu bukan berarti pakaian yang harus baru. Enggak. Yang terbaik dari sekian pakaian yang kamu miliki silakan dipakai. Dan Rasul suka pakaian yang berwarna putih. Warna putih. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus ngerengek sama orang tua. Lebaran harus beli baju baru. Nah, kemudian karena bajunya baru, ketika lebaran ya ingin tampil kepada teman-temannya. Berarti kan nanti itu caranya niatnya nanti ya, bok nanti malah kita di hati ada rasa sombong. Ya kan? Nah, ini yang harus betul-betul kita hati-hati. Nah, yang terpenting itu bukan bajunya yang baru ya, tetapi jiwa kita, semangat kita yang baru. Kita menuju pada sebelum sholat Id sebenarnya. Iya Pak Fajar. Baik, sebelum sholat Id itu sebenarnya ada amalan sunnah nggak sih ketika kita menuju ke tempat sholat Id, atau ya pokoknya sebelum sholat Id atau malam takbirannya seperti apa sih sebenarnya? Oke Pak Fajar, baik. Jadi sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Rasul dan diperintahkan oleh Rasul, bahwasanya persiapan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu kita disunahkan untuk makan dulu Pak Fajar. Ini bedanya dengan Idul Adha ya. Kalau Idul Adha itu tidak disunahkan, kalau ini disunahkan untuk makan dulu. Ya. Kalau Rasul itu dulu makannya kurma ya. Dan Rasul itu makannya itu dengan bilangan ganjil lah ya. Bisa 3 atau 5 gitu kurma ya. Nah, untuk kita di sini mungkin juga tidak kurang-kurang lah, yang namanya kurma juga sudah banyak di Indonesia, apalagi di Purbalingga. Ya silahkanlah kita mengikuti sunnah Rasul ya. Apa sih beratnya kita makan kurma ya kan, tinggal ambil saja makan. Kalau tidak ada kurma ya yang lain. Boleh air putih saja nggak apa-apa ya, atau yang lain ya, tidak harus dengan kurma kalau memang tidak punya seperti itu ya. Jadi disunahkan untuk makan dulu. Setelah makan secukupnya, tidak boleh berlebihan ya. Gak usah sampai kayak berbuka ya, sampai kenyang, sampai malah jadi ngantuk ya kan. Nah, secukupnya saja ya. Rasul pun makan kurmanya pun itu bilangannya ganjil ya. Kemudian yang kedua yaitu mandi Pak Fajar ya. Jadi ya kita setelah bangun tidur kan badannya kan ya lemes, kurang seger ya kan.
kalau tidak terkena air ya pastilah ngantuk. Kalau hanya wudhu saja kayaknya kurang afdol ya, karena sunnahnya itu disunahkan itu mandi biar badan kita fresh, kita seger, kita berjalan ke masjid atau ke lapangan itu badan kita segar, berjalannya juga mantap ya kan, tidak senggoyongan karena ngantuk. Nah, disunahkan untuk mandi, gosok gigi ya kan, dan lain sebagainya ya. Tuh, kemudian setelah mandi tadi yang saya sampaikan Pak Fajar, memakai pakaian yang terbaik silahkan ya. Kalau bisa ya pakaian yang berwarna putih silahkan gitu. Kalau nggak punya ya terserah, yang penting pakaian yang baik. Nah, kemudian setelah mandi memakai wangi-wangian secukupnya, nggak boleh sampai kita itu kepengin di komen orang. Kemudian setelah memakai wangi-wangian bergegas dari rumah menuju ke masjid ataupun lapang itu dengan mengumandangkan takbir Pak Fajar. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, seperti itu Pak Fajar ya. Jadi orang malah dari rumah sampai ke masjid atau ke lapangan itu sambil kanda. Apalagi ini pernah disaksikan lah, ada juga yang sambil ngerokok Pak Fajar, sambil udut. Nah ini aduh ya, tolonglah yang ini ahli hisab ya, tolong ditahan dulu lah, masa dalam perjalanan yang jelas-jelas sudah disunahkan Rasul kon takbiran malah disumut karo rokok kayak gitu ya. Ini yang perlu ya kita tahan dulu lah, yang bagi kalian yang perokok silahkan gitu ya. Nah itu ya untuk sunah-sunahnya paling itu Pak Fajar ya, sampai ke lapangan duduk kemudian mengikuti sholat id dengan khusyuk ya, kemudian juga mendengarkan khutbah. Nah ini Pak Fajar memang ada lagi nih, lagi mendengarkan khutbah itu sambil ngerokok ya ada Pak Fajar. Ada juga yang seperti itu, mentang-mentang di lapang bebas udara mungkin sambil ngerokok ya ada. Nah ini yang harus betul-betul diperhatikan ya, jangan sampai kita itu menganggap ibadah itu ya kayak lagi tongkrongan biasa gitu ya, mudahnya sekali mengambil rokok, di sampingnya lagi pada khusyuk mendengarkan khutbah. Artinya apa? Ada sebagian jamaah yang terganggu. Nah, seperti itu. Mungkin itu Pak Fajar. Baik. Kemudian setelah sholat id Pak, jadi setelah sholat id itu mungkin tradisi yang selama ini memang dilaksanakan di wilayah kita gitu kan, mungkin keliling ke rumah saudara, betul Pak Fajar, rumah keluarga atau tetangga. Mungkin yang satu RT itu bahkan satu RT-nya dikunjungi semua gitu. Iya Pak Fajar, betul Pak Fajar. Kemudian ada yang mengucapkan, di sisi lain mungkin karena di sini pandemi gitu, ada yang hanya lewat WhatsApp saja mungkin mengucapkan ketika kaki ini tidak bisa lagi melangkah gitu, ketika mulut ini tidak lagi bisa berucap gitu. Itu banyak sekali hanya lewat WhatsApp. Sebenarnya seperti apa sih yang harus dilakukan ketika setelah sholat id gitu? Ya Pak Fajar, terima kasih. Jadi sunnah setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri kemudian mendengarkan khutbah, yaitu ketika pulang. Nah, ini sunnahnya Rasul itu berbeda jalurnya Pak Fajar. Nah, ketika berangkat mungkin pakai jalur A, nah, kemudian ketika pulang pakai jalur yang lain, nah, jalur B atau jalur C lah ya. Supaya apa? Ya kita lewat jalur lain pun nanti akan bertemu dengan orang baru. Nah, dengan bertemu dengan orang baru, ya kan kita juga sambil caranya ya ketemu minta maaf juga seperti itu ya. Nah, di samping itu memang disunahkan Rasul seperti itu. Nah, pakai jalur yang lain. Semakin jalurnya adoh berarti ya semakin pahalanya banyak, karena semakin langkah kakinya ya kan melangkah jauh, dihitung pahalanya gitu. Kalau pakai motor. Nah, kalau pakai motor berarti itu mungkin rodanya yang dihitung, tapi yang disunahkan itu tidak pakai kendaraan. Kecuali jarak antara rumah sampai masjid atau lapangannya itu sampai 15 menit ya. Terlalu jauh kalau kita jalan kaki. Nah, sampai sana sudah selesai nanti ya. Nah, itu harus pakai kendaraan seperti itu, baik motor maupun yang lain, sepeda gitu. Kemudian
tadi ya, berjalan dengan alur yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu tadi betul Pak Fajar, istilahnya itu halal bihalal ya. Yang mana ini terminologi khas dari Nusantara ini ya. Halal bihalal. Artinya saling menghalalkan itu, saling memaafkan. Saling menghalalkan ya. Iya. Seperti menikah ya. Iya, bisa juga gitu. Jadi ini khusus untuk carane ada di Indonesia itu halal bihalal ini ya. Brunei Darussalam, Malaysia, Nusantara lah ya. Saling menghalalkan, saling memaafkan. Jadi tadi yang saya sampaikan, kita salah sama Allah, Allah itu Maha Pengampun ya. Sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, yang penting bukan dosa besar ya. Kita bertobat. Nah, insya Allah ya, kalau kita tobatnya benar-benar tobat ikhlas ya, bukan formalitas saja, Allah ampuni. Tapi kalau kaitannya sesama manusia Pak Fajar, harus ketemu. Harus langsung minta maaf ya. Karena memang harus dua orang ini berjabat tangan. Dan ketika berjabat tangan itu, dosa-dosa di antara keduanya akan berguguran. Dengan catatannya tadi, ikhlas, bukan formalitas belaka ya. Nah itu ketika kita sudah Idul Fitri, sudah sholat, mendengarkan khutbah, ya paling utama, paling dianjurkan sekali kita minta maaf dengan orang yang ada di rumah, yaitu bapak dan ibu kita, orang tua kita. Itu yang paling utama. Kita sebagai seorang anak mohon ampun kepada mereka semua, karena pasti ya, kita sebagai seorang anak tidak lepas, tidak pernah luput dari yang namanya dosa kepada mereka berdua ya. Baik dosa yang kamu sengaja ya kan, diperintah wong tua ora gelem, maupun dosa yang tidak disengaja ya, yang mungkin kamu tidak sengaja berkata apa, orang tua tersinggung, kan bisa jadi Pak Fajar ya. Harus minta maaf dulu sama orang tua, bukan malah orang tuane urung ngapura, jalur ngapura minggu mulia disit. Jadi orang tua yang diutamakan dulu, kemudian orang yang ada di rumah itu, mbah, kakaknya atau Pak D-nya, intinya yang dari rumah itu udah minta maaf semua, clear, baru ke tetangga-tetangga keliling ya, yang tadi Pak Fajar sampaikan sampai 1 RT. Itu budaya bagus. Tapi ini harus diperhatikan bagi yang perempuan Pak Fajar ya. Non mahram ya. Nah betul, non mahram ketika berjabat tangan ini harus diperhatikan. Jangan sampai karena wis kayak kan sana dewek, kayak sudah kayak saudara kita sendiri, sedulur kita sendiri, kita mau berjabat tangan ya. Kalau bukan mahramnya ya kita harus tahu posisinya ya. Tidak boleh berjabat tangan. Apalagi ini malah pandemi, laki-laki sama laki-laki pun dulu itu nggak boleh berjabat tangan ya kan. Betul. Mungkin untuk kalimatnya bebas ya Pak. Kalau kalimatnya ya ini sebagian yang disampaikan atau ada doa ya, mungkin. Kalau sebagian ulama itu ada anjurannya, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Ya seperti itu. Biasanya juga ada yang tambahi minal aidin wal faizin. Sebenarnya minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Bukan ya kan? Bukan itu. Cuma kadang-kadang sudah melekat. Sudah disambung. Sudah disambung, betul Pak Fajar. Dianggap itu artinya. Dianggap itu artinya itu bukan ya. Padahal kalimat yang berbeda kan? Kalimat yang berbeda. Intinya mendoakan supaya kita kembali kepada kesucian dan kesuksesan seperti itu ya. Sedangkan mohon maaf lahir batin itu tambahan setelah itu, bukan include di artinya itu ya. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, betul. Ya silahkanlah, terserah mau kalimat yang tradi atau yang apa. Yang penting kalimat mohon maaf ya. Kalimat caranya berdoa untuk kebaikan kita dan kebaikan kamu sekalian seperti itu ya. Semoga amal kita diterima dan amal kalian juga diterima seperti itu ya. Nah, seperti itu Pak Fajar. Baik. Mungkin seperti itu saja ya Pak Himawan, karena berhubung waktunya sudah cukup panjang. Baik Pak Fajar. Mungkin kita langsung tutup saja untuk episode ataupun series terakhir kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Himawan sudah berkunjung di studio SMK Negeri 2 Purbalingga. Sama-sama Pak Fajar. Baik, kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak salahnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is Magda Class. Let's talk and relax.